Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Ucapan terima kasih spesial untuk Pak Tua Yan Kotman. Untuk Pak Tua Yan Kotman yang luar biasa berwibawa, sekali lagi kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang paling tulus. Terima kasih atas segala dukungan dan semangat yang telah Anda berikan. Doa terbaik untuk Anda. Semoga Anda sehat selalu, senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan diberikan kelancaran rezeki dari segala arah. Semoga semua urusan Anda dimudahkan dan segala niat baik Anda dikabulkan. Terima kasih sekali lagi untuk kebaikan hati Anda. Melirik ekspresi Danitz, Anderson melanjutkan seolah-olah tidak menyadari apapun. Namun, otak mereka tampaknya sudah dimakan para zombie. Mereka begitu fanatik hingga menjadi bodoh. Mereka sama sekali tidak sesuai dengan selera estetikaku. Jadi setelah aku menipu mereka dan mengambil barang-barang mereka, aku keluar. Kenapa wajahmu agak pucat? Bahkan kau berkeringat. Kena sengatan panas? Sebagai seorang hunter, bukankah kemampuan beradaptasi dengan lingkungan seharusnya menjadi naluri? Danitz mengangkat tangan kanannya dan menyeka keringatnya. Sambil mengumpat dalam hati, dia memaksakan sebuah senyum dan berkata, "Aku pernah mendengar bahwa begitu seseorang percaya kepada dewa jahat, hampir mustahil baginya untuk melepaskan diri dari keyakinan itu." Saat berbicara, dia sedikit mengangkat dagunya, menampilkan ekspresi seolah-olah sedang merenungkan bagaimana kematiannya kelak. Sama sekali tidak terlintas dalam benaknya bahwa Germain Sparrow baru saja menyinggung Aurora Order dan sedang diburu oleh para pengikut True Creator. Dia juga tidak menghubungkan fakta bahwa dirinya sendiri sedang mempercayai sosok yang diduga sebagai dewa jahat, The Fool. Ucapan yang bagus, jawab Anderson sambil tersenyum tanpa sedikit pun terlihat muram. Bukannya aku punya keyakinan yang sungguh-sungguh. Waktu itu, mantra yang kuucapkan hanyalah kalimat-kalimat yang kuubah dari ajaran God of Knowledge and Wisdom. Karena mereka memang tidak suka menggunakan otak mereka? Tidak, bahkan mereka seolah tidak memilikinya. Selama di permukaan kau tampak soleh, alasan apapun bisa dipakai untuk membodohi mereka. Tanpa memberi kesempatan kepada Danitz untuk melanjutkan pembicaraan, dia bertanya, "Kenapa tiba-tiba kau menanyakan Aurora Order?" Danitz menggigit daging panggang di tangannya, mengunyah perlahan, lalu menelannya. Setelah sengaja terdiam selama 20 hingga 30 detik, dia berkata, "Aku hanya teringat sesuatu. Entah kenapa, Germain Sparrow sudah ditetapkan oleh Aurora Order sebagai target eliminasi dengan prioritas tinggi. Oh benar, ada juga Numinous Episcopate. Dan baik kau maupun aku diketahui memiliki hubungan dengannya. Kau ingin mengingatkanku agar berhati-hati terhadap Aurora Order dan Numinous Episcopate?" Anderson mengangguk seolah tercerahkan sambil terkekeh. "Belakangan ini kau sudah beberapa kali mengatakan hal serupa. Rose School of Thought, Gereja Storms, Militer Loen. Astaga, kadang-kadang aku malah merasa Germain Sparrow lebih cocok menjadi seorang hunter daripada diriku." Danitz nyaris tidak mampu membalas. Dia hanya mengangguk berat sebagai tanda persetujuan. Anderson berpikir sejenak sebelum tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. "Apa rencana yang akan kau lakukan di Balam Barat? Membantu Germain Sparrow mengurus sesuatu?" Mendengar pertanyaan itu, Danitz terdiam sesaat. Dia meletakkan benda di tangannya lalu merapikan pakaiannya dengan santai. Menyelidiki keyakinan berbagai lapisan masyarakat di Balam Barat. Itu adalah keputusan yang diambil setelah berdiskusi dengan Vice Admiral Iceberg, Edwina. Dalam istilah yang lebih umum, artinya adalah menyelidiki perkembangan berbagai organisasi rahasia dan faksi di Balam Barat. Tentu saja, itu juga mencakup melakukan kontak awal dengan kekuatan-kekuatan yang berkuasa di daerah setempat, serta mencari tahu apakah mereka memiliki keinginan untuk membeli senjata api. Menyelidiki keyakinan berbagai lapisan masyarakat di Balam Barat. Anderson mengulang kata-kata Danitz. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengusap pelipisnya dengan ekspresi penuh renungan, seolah-olah sedang sakit kepala.
Setelah pertemuan Tarot berakhir, dan setelah memperingatkan Admiral of Stars agar mewaspadai penyelidikan Aurora Order dan Numinous Episcopate, dengan pilihan terbaik adalah meminta bantuan Moses Ascetic Order, Klein segera menyelesaikan transaksi 3 pihak antara The World, The Moon, dan The Sun. Sebagai imbalannya, dia memperoleh 5.000 pound. Setelah makan malam, dia menggigit pipa rokok samaran yang belum dinyalakan sambil membaca koran. Kemudian, dia melihat nona utusan berjalan keluar dari kehampaan dan mengantarkan sepucuk surat kepadanya. Surat dari Leonard. Klein mengulurkan tangan untuk menerimanya dan menyadari bahwa Raine Tiniker sama sekali tidak tinggal. Dia langsung kembali ke dunia roh. Hal itu juga membuatnya memastikan bahwa Leonard Mitchell sudah membayar biaya pengiriman surat. Karena itu, dia menggunakan tangan satunya lagi untuk membuka surat tersebut. Ince Zengwil telah muncul di Balam Timur. Dia diduga bertemu dengan Palenque Tachiblius dari faksi Det buatan milik Numinous Episcopate. Ince Zengwil. Klein mengulang-ulang nama itu dalam benaknya sambil perlahan menyandarkan tubuh ke kursi rebahnya. Di dalam surat tersebut, Leonard berharap Klein dapat melakukan penyelidikan secara diam-diam untuk mengetahui motif Ince Zengwil. Namun masalahnya, 008 memiliki karakteristik bahwa setiap penyebutan tentangnya akan diketahui olehnya. Mengetahui keberadaannya juga berarti diketahui olehnya. Selain itu, ia pandai mengatur berbagai kebetulan sehingga orang-orang mengikuti arah yang diinginkannya tanpa menyadarinya. Dalam keadaan seperti itu, sangat sulit menyelidiki Ince Zengwil tanpa menarik perhatian 008. Bukan saja peluang keberhasilannya nyaris tidak ada, aku juga sangat mudah mengekspos diriku sendiri. Sambil berpikir, Klein menyuruh Enzo berdiri di belakangnya dan mulai memijat bahunya. Dia membaca kembali surat Leonard Mitchell, berharap dapat menemukan petunjuk tambahan atau arah penyelidikan yang lebih tajam dari beberapa kalimat singkat itu. Balam Timur, Numinous Episcopate, Det buatan, Palenque Tachiblius. Kenapa Ince Zengwil mencarinya? Apakah dia sedang berusaha mencari sekutu bagi dalang sebenarnya di balik kabut asap besar Backlund, yaitu faksi keluarga kerajaan itu? Det buatan. Det buatan. Saat berpikir, Klein tiba-tiba teringat pada sebuah rahasia yang tidak diketahui siapapun selain dirinya dan Azik. Dewi Evernight telah memperoleh kendali awal atas uniqueness jalur Det. Dengan kata lain, Det buatan. Saat ini, dia sedang merebut, mencerna, dan menggunakan otoritas yang bersesuaian. Dengan kata lain, objek kepercayaan faksi Det buatan milik Numinous Episcopate, dalam arti tertentu, sebenarnya adalah Dewi Evernight. Begitu otoritas itu sepenuhnya dipindahkan dan direbut, mereka pasti akan mengalami pembersihan sebelum perlahan bergabung dengan gereja Evernight. Atau mungkin mereka akan tetap menjalankan tugas mereka, menjalin kontak dengan faksi-faksi lain dari Numinous Episcopate dan berbagai organisasi rahasia lainnya, sembari diam-diam bekerja sama dengan Nighthawks. Bagi Klein, hal itu bukanlah sesuatu yang penting. Yang penting adalah, dalam sebuah teks kuno yang pernah ditemukannya, tertulis bahwa untuk menciptakan Det buatan secara buatan, sejumlah anggota Numinous Episcopate harus setiap hari berdoa kepada uniqueness itu seolah-olah ia adalah dewa sejati. Tujuannya adalah perlahan membangkitkan kesadarannya dan membuatnya benar-benar hidup. Tentu saja, itu hanyalah salah satu bagian dari keseluruhan rencana dan bukan bagian yang paling penting. Kalau begitu, mungkinkah saat Palenque Tachiblius berdoa kepada Det buatan, dia telah menyebutkan motif Ince Zengwil dan memohon berkah? Namun dia mungkin tidak akan pernah membayangkan bahwa Det buatan sudah berada di bawah kendali Dewi Evernight. Walaupun belum menjadi bagian dari perwujudan dia, Det buatan sudah kehilangan kebebasannya. Dari sudut pandang ini, jika langsung mengadakan ritual untuk berdoa kepada Dewi, mungkin aku bisa mengetahui motif Ince Zengwil. Kemungkinannya cukup besar. Semakin Klein memikirkannya, semakin yakin dia bahwa rencananya yang tampak konyol itu benar-benar dapat berhasil. Dan alasan mengapa hal itu mungkin terjadi adalah, musuh memiliki seorang pemimpin yang sebenarnya adalah mata-mata mereka sendiri. Setelah menyuruh Enzo berhenti memijatnya, Klein perlahan berdiri dan mondar-mandir sambil mempertimbangkan apakah dia harus mencobanya. Dan jika iya,
Bagaimana caranya? Ins Zengwil adalah pengkhianat gereja. Dia adalah aib bagi seluruh Nighthawks. Jika ada kesempatan untuk melenyapkannya, Dewi pasti sangat bersedia melihat hal itu terjadi. Dia tentu tidak keberatan memberikan sedikit bantuan. Namun Dewi saat ini sedang berada pada tahap penting dalam merebut otoritas Det buatan. Dia tidak akan mampu memberikan jawaban dalam waktu yang lama, dan dia hanya bisa memberikan respons terhadap sihir ritual biasa. Lagi pula, aku juga tidak memiliki bahan-bahan yang diperlukan. Selain itu, selama ini aku terus mengingatkan diriku sendiri agar tetap waspada. Aku tidak boleh sepenuhnya percaya dan bergantung kepada Dewi. Kalau dipikir-pikir lagi, langsung berdoa kepada dia demi memperoleh wahyu mungkin bukan pilihan yang terlalu baik. Aku ingin tetap menjaga jarak yang aman. Di tengah berbagai pertimbangan itu, Klein merasa sedikit ragu. Dia membiarkan pikirannya mengembara, berusaha menemukan rencana yang lebih dapat diterima. Tiba-tiba, muncul sebuah gagasan yang bahkan lebih konyol. Langsung berdoa kepada Det buatan. Sebenarnya, hal itu sama sekali tidak berbahaya. Sebab Det buatan tidak mampu menjawab doa maupun ritual. Jika ada respons, itu berarti pada hakikatnya Det buatan memang sudah berada di bawah kendali Dewi Evernight. Selain itu, Klein masih memiliki bulu yang dihasilkan dan ditinggalkan oleh proyek Det buatan. Dia juga memiliki peluit tembaga milik Azik. Dia tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan demi menyusun ritual wahyu. Lagi pula, masih ada satu lapisan pemisah di antara kami. Aku tidak berhubungan langsung dengan Dewi. Mungkin saja, ini malah membantu dia semakin merebut otoritas Det buatan. Klein menenangkan dirinya sendiri sambil mulai sibuk mempersiapkan semuanya. Pertama-tama, dia menggunakan ritual persembahan dan anugerah. Dia mengambil kembali 2 bulu yang tersisa serta beberapa botol minyak esensial bulan purnama, bubuk vanila malam, dan berbagai bahan lain yang sudah lama tidak digunakannya ke dunia nyata. Setelah itu, dia memodifikasi altar persembahan dan menyelesaikan tahap pertama persiapan. Bagaimanapun juga, pada dasarnya dia sedang berdoa kepada Dewi Evernight, sehingga dia tidak repot-repot keluar membeli bahan ritual yang berkaitan dengan domain Det. Pada dasarnya, ritual ini sama seperti sihir ritual biasa lainnya. Dengan gerakan yang sudah sangat terlatih, Klein menyalakan lilin-lilin, meneteskan beberapa tetes minyak esensial, lalu menggambar simbol manusia dan penyembunyian di atas selembar kulit kambing buatan. Setelah kabut tipis mulai menyebar, dia menekan peluit tembaga milik Azik di atasnya. Segera setelah itu, dia meletakkan bulu putih yang ternoda bercak minyak kuning pucat ke dalam mangkuk perak yang berisi bubuk herbal yang sedang terbakar. Dia melihat bulu itu perlahan melengkung tanpa menunjukkan tanda-tanda menghitam. Setelah menghembuskan napas pelan, Klein mundur selangkah dan melantunkan doa dalam bahasa Hermes. Engkau adalah hakikat kematian. Engkau adalah penguasa orang-orang mati. Engkau adalah tempat peristirahatan terakhir bagi semua makhluk hidup. Aku memohon bantuanmu. Aku memohon agar engkau memberitahuku motif di balik hubungan Ins Zengwil dengan Numinous Episcopate. Tepat ketika kata-kata itu selesai diucapkan, ketiga nyala lilin tiba-tiba membesar seolah-olah menjadi jauh lebih terang, tetapi kini diwarnai cahaya hijau tua. Suasana di sekelilingnya berubah menjadi dingin dan menyeramkan. Klein menutup matanya dan memasuki kogitasi selama 30 detik dengan perasaan gelisah. Setelah itu, dia berjalan ke depan altar, mengambil minyak esensial bulan purnama, lalu meneteskan masing-masing 1 tetes ke setiap lilin. Selesai melakukan itu, dia mengambil peluit tembaga milik Azik, mengangkat kulit kambing buatan tersebut, lalu mendekatkannya ke nyala lilin yang melambangkan dirinya sendiri. Begitu kulit itu terbakar, dia melemparkannya ke dalam mangkuk perak. Wush! Bulu putih yang sebelumnya tidak menunjukkan tanda-tanda rusak tiba-tiba menyala dengan api putih pucat, menutupi seluruh mangkuk perak dan menghalangi pandangan Klein. Sekitar 3 detik kemudian, kobaran api itu padam, hanya menyisakan setumpuk abu halus di dalam mangkuk. Tanpa bantuan angin apapun, abu itu bergerak sendiri, membentuk satu demi satu kata. Dirasuki roh jahat, memerlukan pengusiran setan.
Dewi benar-benar membalas. Saat melihat kata-kata yang terbentuk dari serbuk itu, reaksi pertama Klein sama sekali bukan terhadap isi pesannya. Sebaliknya, ia terkejut karena hal yang tampak begitu konyol ini benar-benar terjadi. Meskipun ia sudah mempersiapkan diri secara mental dan percaya bahwa peluang keberhasilannya cukup tinggi, ia tetap diliputi perasaan yang saling bertentangan. Hampir 1 menit berlalu sebelum ia akhirnya bisa menerimanya. Sesaat kemudian, Klein menghembuskan napas perlahan, mengangkat tangan kanannya, lalu mengetuk dadanya 4 kali searah jarum jam. Puji syukur kepada sang lady. Setelah itu, ia mengakhiri ritual tersebut dan memaksa dirinya memusatkan perhatian pada wahyu itu sendiri. Dirasuki roh jahat. Memerlukan pengusiran roh? In Zhengwil benar-benar dirasuki roh jahat. Ia telah berkembang dari urutan 9 hingga urutan 5 jalur death. Keilahian yang diperolehnya pada tahap kritis juga berasal dari urutan 4 Night Watcher milik jalur Evernight yang sangat mahir menghadapi makhluk bertipe tubuh roh. Roh jahat maupun arwah pendendam seharusnya takut kepadanya. Jadi bagaimana mungkin ia justru dirasuki? Kecuali jika tingkat roh jahat itu sangat tinggi atau pada dasarnya memiliki sesuatu yang sangat istimewa. Sayangnya, aku hanya pernah bertemu satu roh jahat dalam arti yang sesungguhnya, yaitu roh jahat kuno yang disegel di reruntuhan bawah tanah Alista Tudor. Pengetahuanku tentang monster semacam itu sangat terbatas, sehingga sulit bagiku memahami rinciannya. Aku bisa menulis surat kepada Nona Sharon. Aku juga bisa meminta Little Sun mencari informasi lebih lanjut. Shepherd Elder Lovia itu pernah menggrazet sebuah roh jahat. Pantas saja In Zhengwil berusaha menemui seorang demigod dari Numinous Episcopate. Dalam hal mengusir roh jahat, selain gereja Evernight dan gereja Eternal Blazing Sun, yang terbaik mungkin memang Numinous Episcopate. Mungkin juga ada gereja God of Combat. Jalur-jalur yang berdekatan seringkali memiliki karakteristik yang mirip. Ada satu hal lagi yang bisa disimpulkan dari sini. In Zhengwil tidak ingin keadaan dirinya yang dirasuki diketahui oleh faksi keluarga kerajaan maupun sekte demones yang bekerja sama dengannya. Kalau tidak, ia tidak perlu bersusah payah datang jauh-jauh ke benua selatan. Kedua faksi itu sudah ada bahkan sebelum zaman kelima dan memiliki warisan yang sangat panjang. Sangat kecil kemungkinan mereka tidak memiliki artefak tersegel yang mampu menghilangkan atau mengusir roh jahat. Bahkan jika mereka tidak memilikinya, meminta sekte demones menghubungi Numinous Episcopate jelas jauh lebih aman dan lebih tersembunyi daripada In Zhengwil datang sendiri. Sambil membiarkan pikirannya berputar cepat, Klein membentangkan selembar kertas dan menulis. Informasi yang kau berikan membuatku dapat menghubungkan beberapa petunjuk dari penyelidikan yang telah kulakukan sebelumnya. Dan berkat bantuan suatu eksistensi agung tertentu, semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang jelas. In Zhengwil sedang dirasuki roh jahat, dan ia sedang mencari bantuan dari Numinous Episcopate. Berdasarkan fakta ini saja, kita sudah bisa membuat beberapa penilaian yang berguna. In Zhengwil akan sering menunjukkan ketidakkonsistenan dalam perkataan maupun tindakannya. Ia akan sering menyimpang dari perilaku normalnya, melakukan hal-hal yang menurut kita sama sekali mustahil ia lakukan, serta membuat kesalahan yang tidak bisa kita pahami. Selama masalah ini belum terselesaikan, ia tidak akan berhenti berhubungan dengan Numinous Episcopate. Bahkan frekuensinya mungkin akan semakin sering. Melakukan penyelidikan berdasarkan petunjuk ini mungkin akan memungkinkan kita menangkap jejak In Zhengwil. Namun, menurutku kita tetap tidak akan bisa benar-benar melacak keberadaannya. Kemampuan artefak tersegel tingkat 0 itu dalam menciptakan kebetulan benar-benar mustahil untuk diatasi. Setelah menulis sampai di sana, Klein tak dapat menahan diri untuk mengingat pertemuan langsungnya dengan In Zhengwil. Penyelidikannya sendiri sebenarnya tidak secara langsung mengarah kepada pria itu, tetapi tetap saja hampir menggagalkan rencana mereka. Karena itu, In Zhengwil turun tangan secara pribadi, memanggil meteor dari langit untuk membunuh Sherlock Moriarty demi menghapus semua petunjuk. Pada akhirnya, berkat bantuan Tuan Azik, ia berhasil lolos dari situasi mematikan tersebut, memaksa In Zhengwil muncul ke permukaan dan memperlihatkan dirinya. Saat itu, andai kata Tuan Azik telah memulihkan kekuatan masa lalunya, In Zhengwil mungkin sudah mati. Namun,
Untuk mengulangi situasi seperti itu dan memaksanya muncul di hadapanku lagi masih sangat sulit. Lagi pula, saat itu bukan hanya ada Tuan Azik, seorang Death Consul, serta bantuan kabut kelabu milikku yang menggagalkan kebetulan-kebetulan itu, tetapi juga Trisi Cik beserta cincin yang diduga merupakan artefak tersegel tingkat 0. Jika bukan karena ia tiba-tiba melarikan diri, Ins Zhengwil tidak akan dipaksa turun tangan sendiri. Sambil terus berpikir, Klein menulis, "Jika kita dapat mengetahui asal-usul dan tujuan utama roh jahat itu, mungkin keadaan akan berubah ke arah yang lebih menguntungkan." Setelah selesai menulis tentang Ins Zhengwil, hati Klein sedikit terusik. Tepat ketika hendak menulis hal lain, pena di tangannya berhenti setelah menorehkan beberapa huruf pertama. Ia mengangkat tangan kirinya dan mencubit pipinya. Wajahnya tampak sangat bimbang sekaligus sedikit malu. Setelah bergumam dalam hati beberapa kali, akhirnya ia melanjutkan tulisannya dengan lancar. Bahkan tanpa bantuan artefak tersegel tingkat 0 itu, Ins Zhengwil tetap merupakan musuh yang tidak bisa kau maupun aku hadapi secara langsung. Kita perlu membuat banyak persiapan. Jika kau bisa memberiku beberapa Worms of Time, aku dapat menggunakannya untuk membuat jimat tingkat tinggi yang mampu menghadapi para demigod. Jimat itu disebut Fate Siphon. Jimat tersebut dapat menukar takdirmu dengan takdir target untuk waktu yang singkat. Begitu meletakkan pena, Klein bahkan tidak melirik kembali isi surat itu. Ia segera melipatnya, lalu menyegelnya dengan sangat serius ke dalam amplop. Setelah itu, ia mengeluarkan harmonika petualang dan sekeping koin emas sebelum memanggil nona utusan. Ia memintanya mengantarkan surat balasan itu kepada Leonard Mitchell. Namun kali ini, surat tersebut tidak lagi ditujukan ke Jalan Pinster nomor 7, melainkan langsung ke alamat Leonard saat ini. Mengingat Leonard baru saja mengirim surat kepadanya, Klein tidak percaya bahwa pria itu sudah berpindah hingga keluar dari jangkauan deteksi Reinhard Tiniker. Setelah menyelesaikan semuanya, Klein menghela napas lega sambil menggelengkan kepala pelan. Meminta bantuan orang lain benar-benar pekerjaan yang sulit. Terlebih lagi bagi orang yang berkulit setipis diriku. Ia segera menarik kembali perhatiannya dan sekali lagi mengubah penampilan Enzo serta Ludwell. Bagaimanapun juga, keduanya pernah terlihat oleh Angel of Fate Ouroboros ketika menjelajahi kota Calderon. Dalam proses itu, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Ia berencana mengirim mereka ke atas kabut kelabu dan menggunakan tubuh jiwa sejati milik Spirit World Plunderer sebagai penyamaran. Spirit World Plunderer mampu membuat avatar jiwanya mengambil wujud tubuh jiwa sejatinya sendiri, sekaligus menyamar menjadi makhluk lain dari dunia roh. Bahan Beyonder yang ditinggalkannya pasti juga memiliki kemampuan semacam itu. Hanya saja, efeknya buruk dan efek samping negatifnya sangat besar sehingga sulit digunakan. Namun, hal itu bukan masalah bagi Klein yang memiliki ruang misterius di atas kabut kelabu. Lagi pula, ia tidak berniat menggunakan bahan Beyonder itu dalam pertempuran sungguhan. Mengubah sedikit penampilan marionet miliknya tidak memerlukan operasi yang terlalu rumit ataupun hasil yang sangat sempurna. Selain itu, semuanya bisa disesuaikan secara perlahan. Mengenai efek samping yang berasal dari keilahian, itu bahkan tidak layak dipertimbangkan. Siapa yang tidak patuh ketika dilempar ke tumpukan sampah? Setelah melalui serangkaian proses, Klein duduk di kursi bersandaran tinggi milik The Fool. Di tangannya terdapat tubuh jiwa sejati Spirit World Plunderer yang hanya sebesar telapak tangan. Tanpa menunduk untuk mengamatinya lebih seksama, ia perlahan-lahan mengulurkan spiritualitasnya ke dalam benda tersebut. Pemandangan di hadapannya hampir tidak berubah. Yang masih terlihat hanyalah benang tubuh roh hitam yang ilusi sekaligus padat. Namun, ketika ia mencoba mengendalikannya, ia mendapati bahwa bukan hanya benang tubuh roh milik marionet yang bisa ia kendalikan, melainkan benang tubuh roh miliknya sendiri juga dapat memanjang dan menembus ke dalam tubuh marionet. Begitu kedua pihak membentuk hubungan dua arah semacam itu, Klein tiba-tiba merasa dirinya dan marionetnya telah menjadi satu kesatuan. Seluruh kekuatan Beyonder miliknya dapat disalurkan kepada pihak lain melalui benang tubuh roh, termasuk kemampuan untuk mengubah penampilan maupun bentuk tubuh. Di tengah proses yang lambat dan sulit itu, kepala Klein mulai terasa berat. Emosinya menjadi kacau, bahkan muncul tanda-tanda kehilangan kendali. Itu merupakan akibat yang tak terelakkan,
karena spiritualitasnya bersentuhan langsung dengan keilahian. Ia segera mengalihkan sebagian perhatiannya untuk menggerakkan sedikit kekuatan ruang misterius di atas kabut kelabu, sehingga kondisinya kembali normal. Setelah menahan siksaan tersebut, Klein akhirnya menyelesaikan percobaannya. Enzo telah berubah menjadi penduduk asli benua selatan yang tampak seperti pekerja di sebuah perkebunan. Sementara itu, Ludwell kini memiliki penampilan berdarah campuran. Wajahnya yang sebelumnya lebih banyak tulang daripada daging, kini menjadi lebih berisi. Adapun topeng perak yang memiliki efek menenangkan jiwa itu, untuk sementara tidak ada cara melepaskannya. Klein hanya bisa membiarkannya menempel di dada Ludwell. Efeknya masih ada sampai batas tertentu, tetapi jauh lebih buruk dibandingkan jika dikenakan di wajah. Untungnya, itu masih cukup untuk mempertahankan keadaan saat ini. Sayangnya, tidak ada cara untuk mengubah topeng ini menjadi jenis aksesori lain. Kalau tidak, aku akan terhindar dari banyak kerepotan. Sambil buru-buru melemparkan tubuh jiwa sejati Spirit World Plunderer kembali ke tumpukan sampah, Klein mengusap pelipisnya dan membiarkan pikirannya mengembara. Benar, aku masih memiliki karakteristik Beyonder Soul Assurer di sini yang bisa dijadikan sebuah benda mistik untuk menggantikan topeng itu? Tidak. Sejak awal aku memang berencana mengembalikannya kepada gereja. Akan kukirimkan kepadanya setelah Leonard membalas suratku. Setelah rasa tidak nyaman itu perlahan menghilang, Klein mengeluarkan arloji saku emasnya dan membukanya untuk melihat waktu. Kemudian, ia memanggil sebuah boneka kertas, menggerakkan sedikit kekuatan ruang misterius di atas kabut kelabu, lalu melemparkan keduanya ke sebuah titik cahaya yang telah diberi tanda khusus. Titik cahaya itu mewakili satu-satunya penganut The Fool saat ini, Danitz. Menurut Klein, Admiral of Stars Katlia didukung oleh Moses Ascetic Order. Vice Admiral Iceberg Edwina berasal dari Gereja Knowledge and Wisdom. Anderson Hood tidak terlalu mengenal Germain Sparrow, dan karena pandai membaca situasi, ia bukan tipe orang yang nekat. Oleh karena itu, ketika Aurora Order melakukan penyelidikan, kemungkinan besar mereka tidak akan berada dalam bahaya besar. Satu-satunya pengecualian adalah Danitz. Berada di Balam Barat dan belum bisa kembali ke Golden Dream dalam waktu dekat. Kekuatannya yang kurang memadai, ditambah kebiasaannya mengenakan sarung tinju yang membuatnya bertindak gegabah, benar-benar membuat orang khawatir. Karena alasan itulah, Tuan Fu harus bekerja sedikit lebih keras. Setiap hari pada waktu yang tetap, ia memberikan Danitz pelukan malaikat kertas, agar semua ramalan maupun divinasi yang ditujukan kepadanya terus terganggu. Leonard sama sekali tidak menyangka Klein Moretti akan membalas secepat itu. Dengan sedikit rasa tidak percaya, ia membuka amplop tersebut dan membaca isinya. Berkat bantuan suatu eksistensi agung tertentu, yang dimaksudnya pasti The Fool? Benar saja, penyelidikan Klein terhadap Ins Zengwil sudah mencapai tingkat yang sangat dalam. Begitu aku menyebut Numinous Episcopate, ia langsung berhasil mengetahui kebenarannya. Dirasuki roh jahat? Bagaimana mungkin ia bisa dirasuki roh jahat? Bagaimana kita harus memanfaatkan keadaan ini? Worms of Time? Ini. Leonard dengan cepat membaca bagian akhir surat itu. Ekspresinya mendadak menjadi rumit. Di dalam benaknya, Pales Zorowas tetap terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun.